Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki materi polimer, yaitu tentang berat molekul dan pelarut polimer. Slide-nya dibuat oleh Bu Lili Miftahul Khoiroh. Nah, tentang berat molekul, kita tahu menggambarkan tentang apa saja di situ. Di berat molekul, jumlah molekul. Ya, menggambarkan tentang banyaknya molekul. Tentang berat molekul ini. Nah, berat molekul adalah nilai bobot molekul bergantung pada besarnya ukuran yang digunakan dalam metode pengukurannya. Oke. Nah, nilai bobot molekul bergantung pada besarnya ukuran yang digunakan dalam metode pengukurannya. Polidispersi, ya. Jika berat masing-masing berat molekul yang terdispersi dalam suatu sistem adalah sama, maka massa W sama dengan massa N dan disebut dengan sistem monodispersi. Dikatakan sebagai polidispersi jika massa W lebih besar daripada massa N. Bobot molekul rata-rata jumlah adalah bilangan atau ukuran jumlah molekul dari setiap berat dalam sampel uji. W itu adalah jumlah total berat sebanyak itu, ya, sebanyak molekulnya. Kemudian yang total atau sigma NI kali MI. Kita lihat di sini. W adalah jumlah berat dari setiap bagian molekul polimer. Nah, saya ulangi, W adalah jumlah berat dari setiap bagian molekul polimer, dengan N adalah jumlah molnya. Ya, kita tahu makin banyak mol, jadi berbanding lurus ya, anak-anak ya. Jumlah molekul N, makin banyak jumlah molekul, ya, maka pastinya berat molekulnya akan meningkat. Sehingga kalau di sana itu kita tahu polimer adalah pengulangan, ya kan? Pengulangan ya, yang berulang, jumlah molnya kali berat molekulnya. Ya, karena dia pengulangan, maka berat molekul dikalikan sekian. Misalnya dia merupakan kelompok apa kemarin? Polietena, berarti punyanya etena ya, dikalikan berapa polinya tadi itu, berapa berulangnya etena di sana. Kemudian Mn adalah berat sampel per mol, berat sampel tiap mol. Sehingga Mn sama dengan berat per jumlah N-nya tadi itu adalah tadi mol. Ya. Kemudian ini adalah kalau seperti ini menunjukkan bahwa berat sampel per mol rata-rata. Berat sampel per mol rata-rata sama dengan, kan tadi W itu adalah berat, N adalah jumlah mol, M-nya adalah tadi massa molekul. Jadi kalau tadi etena tadi, kembali lagi ke contoh etena, berarti molnya etena kali berat molekulnya etena. Ya, tadi kan W sama dengan M kali sigma Ni. Ya. Kalau kemudian berat molekul rata-rata, ya bisa jadi mungkin polinya tadi itu kok bisa rata-rata, bisa jadi kemudian ada yang lebih gede, lebih kecil, lebih gede, lebih kecil, misalnya begitu, Pak. Sehingga kemudian dibuat rata-ratanya. Maka jumlah Mn dibagi Ni jumlah mol ya. Dibagi jumlah mol. Bobot molekul rata-rata yaitu bobot Mw adalah hasil penjumlahan fraksi bobot masing-masing spesies polimer dikalikan berat molekulnya. Ya, Mw itu adalah bobot rata-rata bobot. Ya, bobot rata-rata dari bobot.
W tadi berat, ya. Kemudian kali M tadi adalah massa molekul per beratnya. Bobot rata-rata bobot. Jadi massa rata-rata tadi itu berat molekul rata-rata, kalau sekarang ini dianggap bobotnya. Ya, nanti mungkin dicontoh akan lebih jelas ya. Ini contoh, suatu sampel polimer yang terdiri dari 3 mol dengan berat molekul, ya mesti gede-gede banget ya, namanya juga polimer. Protein, ya, itu gede, makromolekul besar. Suatu sampel polimer yang terdiri dari 3 mol dengan berat molekul 20.000 dan 2 mol dengan berat molekul 70.000. Enak ini hitung-hitungannya kayak hitung-hitungannya anak SMP apa SD ini, jangan SD aja ada ya. Ini sederhana. Soal cerita ya. Nah, itu. Suatu sampel polimer yang terdiri dari 3 mol dengan berat molekul 20.000 dan 2 mol dengan berat molekul 70.000. Jadi polimernya kayak misalnya kemarin ya, A, B, B, misalnya begitu. 3 molnya adalah 20.000 dan 2 molnya 70.000. Kemudian diminta menghitung bobot molekul rata-rata jumlah. Bobot molekul rata-rata jumlah. Nanti jumlahnya itu rata-rata jumlah, satunya rata-rata bobot. Ya, perhatikan yang bagian penyebutnya. Rata-rata jumlah. Kalau rata-rata jumlah karena di sana ada 5 molekul, ya kan? 5 molekul berarti berat molekul rata-ratanya di dalam 1 per molekul. Ya, perhatikan di sini angkanya adalah dibagi jumlah molekul. Berarti ini adalah massa atau bobot molekul rata-rata, rata-rata jumlah. Ini ada rata-rata jumlah. Kemudian rata-rata bobot. Ya. Di sana ada 3 kali 20.000, 2 kali 70.000 dikuadratkan. Kemudian dibagi rata-rata bobot. Jadi W ini kayaknya weight ya, weight itu yang berat, bobot rata-rata bobot. Jadi kalau misalnya kuadratnya ini ya, biarkan kuadratnya tadi itu dari mana? Dikuadratkan dikalikan jumlah. Karena 3 yang 20.000-nya ada 3, 20.000-nya dikuadratkan. Dikuadratkan karena nanti di sini akan seakan-akan kan dicoret. Ya, tetapi kalau di sini penjumlahan apa boleh dicoret? Maka tidak boleh. Ya, masing-masing ya. Coba dibayangkan. Ini per apa? 3 kali 20.000 plus 2 kali 70.000. Jumlahnya yang 20.000 ada 3, yang beratnya 70.000 ada 2. Itu kan kayak ini. Kayak satunya kurus, satunya gemuk misalnya. Yang kurus ada 3, yang gemuk ada 2. Kemudian di rata-rata. Rata-rata. Nah, angkanya MN dan NW ini menghasilkan nilai yang berbeda. Ya, nanti harus banyak latihan supaya makin paham. Suatu sampel polimer yang terdiri dari 9 gram dengan berat molekul 30.000 dan 5 gram dengan berat molekul 50.000. Hitunglah nilai dari bobot molekul rata-rata jumlah, satunya rata-rata bobot, rata-rata berat.
Kalau di bagian bawah rata-rata jumlah, maka di atas itu bilangnya 9 gram, ya, 9 gram dengan berat molekul 30.000. 9 plus 5, ya ini karena jumlah beratnya. Tadi kan kita punya rumus W sama dengan M kali jumlah molekul. Ya. Ya. W berat itu sama dengan bobot molekul, kemudian per W sama dengan berat total, ya. Berat totalnya berapa sama dengan jumlah mol kali bobot molekul. Sehingga di sini 9 plus 5, tadi gramnya ada 9 plus 5, kemudian di sini adalah, di bawah sini, ini adalah berapa jumlah molnya. Ini kan kita nggak ketahuan molnya. Kita apa sih? Kalau misalnya gram sama dengan mol kali mr, kan gitu ya. Massa itu kan rumus umum yang sudah kita kenal di stoikiometri. Ya, kita sudah kenal rumus umum di stoikiometri itu adalah, saya coba nulis, M massa, ya kita kan punya rumus itu sudah kenal lama, ya sama dengan mol kali mr, ya kan? Kita kan sudah kenal lama sekali rumus ini. Sehingga kalau di sini adalah massa, ini kan massa itu sama dengan massa adalah, ini adalah umpamanya di bagian sisi ini adalah sama dengan mr, ya. Ini seakan-akan juga massa adalah mr. Dan n adalah jumlah molekulnya. Nah, di atas yang diketahui ada enggak tentang jumlah molekulnya? Tidak ada. Yang tidak ada kan n-nya tidak ada. Nah, karena yang diketahui dari n yang di atas itu, ya, yang di atas itu untuk menghitung molekul sama dengan kan n ini, ya, molekul ini sama dengan massa per mr. Maka ini adalah massa per 30.000 itu sama dengan mr tadi. Ya. Sehingga dia kan diketahui atas ini total ini gram, maka masanya yang atas adalah gram, kemudian yang bawah adalah mol. Sehingga 30.000, 35.000 gram per mol. Kemudian yang MW, tadi kita tahunya adalah molekul, bobot molekul rata-rata bobot. Jadi di bawah ini adalah massa, ya, massanya. Kemudian yang bagian atas adalah 9 kali 30.000, 5 kali 50.000. Ya, karena tadi kan 9 gram dengan berat molekul 30.000, 5 gram dengan berat molekul 50.000. Sehingga kemudian kita juga akan dapatkan MW sebesar 37,142 gram per mol. Oke, kita lanjutkan. Average molecular weight. Jadi ini adalah berat molekul rata-rata, average. Number average molecular weight. Tadi Mn ini adalah berat molekul, ya ini diulang-ulang saja ya.
jumlah NI kali MI, MN ini kan rata ya. Rata-rata, kalau ini adalah bahasa lainnya tadi itu rata-rata. Jadi kan ada bobot rata-rata, bobot rata-rata. Ya, bobot molekul rata-rata jumlah, satunya rata-rata bobot. Ini rata-rata jumlah, yang ini rata-rata jumlah, yang satunya adalah rata-rata bobot. Kemudian satunya adalah viscosity average molecular weight. Viskositas, kekentalan ya. Kekentalan dari berat. Artinya MN, MW, MV. Nah, nanti mudah-mudahan kita ada contoh yang lebih jelas. Jadi sangat banyak, ada Z average, kemudian tadi MV average, viscosity, kemudian Z average, polydispersity atau disingkat dengan PDI, sama dengan rata-rata MW per MN. N1, Ni adalah number of molecule with molecular weight. Weight fraction with molecular weight on polymer atau solvent combination. Pelarutan polimer terjadi dalam dua tahap. Molekul pelarut berdifusi melewati matriks polimer untuk membentuk suatu massa menggembung dan tersolvasi yang disebut dengan gel. Ini yang tentang penelitian gel. Itu asalnya adalah terjadi pelarutan polimer. Molekul, saya ulangi, molekulnya pelarut berdifusi melewati matriks polimer untuk membentuk suatu massa menggembung dan tersolvasi yang disebut dengan gel. Akhirnya gel tersebut pecah dan molekul-molekulnya terdispersi ke dalam larutan sejati. Ya, polimernya melarut itu nanti semakin gelnya mungkin tidak tampak atau encer. Agar polimer bisa larut dengan spontan, maka delta G bersifat negatif. Delta S-nya memiliki nilai positif. Nah, agar polimer bisa larut dengan spontan, maka delta G bernilai negatif. Delta S memiliki nilai positif. Jadi enggak semuanya ya, enggak semuanya polimer itu bisa larut, itu perhatikan. Dan ini sangat sangat nanti aplikatifnya itu sangat dibutuhkan. Kalian bisa lihat apa ya, misalnya polimernya tidak mau larut. Ya, saya kira banyak ya. Tidak mau larut dengan pelarutnya, tapi dengan pelarut lain dia bisa larut. Misalnya kita punya ini ya. Misalnya foam, misal tahu ya. Foam itu jadi limbah yang menggunung. Dengan air ya nggak mau larut, ya patah-patah gitu aja, cuma nggak bisa larut, nggak bisa namanya larut ya lumer ya. Nah itu ternyata dia karena dia ini berasal dari minyak bumi, ya foam berasal dari minyak bumi. Ternyata kemudian jika diberikan, bentar ada saja ya. Yang foam itu bisa kemudian larut dengan bensin itu ya, kita tahunya bensin, bukan benzena, ya bensin yang di pasaran itu, apakah pertalite ataukah satunya itu, tapi kalau pertamax ya eman. Nah misalnya pertalite,
Nah, itu kemudian menjadi sangat larut, yang itu kemudian bisa bisa dimanfaatkan untuk ini. Kemarin tuh saya pernah tahu dimanfaatkan untuk lantai ya, lantai buatan ya, meskipun itu ya untuk ukurannya apakah sehat atau tidak itu belum diuji ya, karena kalau misalnya seperti itu apakah memungkinkan ada material yang lepas kemudian terhirup dan seterusnya. Mestinya ada proses ketika melarutkan itu ada bagian yang menguap. Nah, agar polimer bisa larut dengan spontan, maka delta G bernilai negatif. Berarti kalau dikatakan seperti ini, berarti ada polimer yang tidak larut dengan spontan, yang tidak bisa larut dengan spontan. Misalnya apakah ditambahkan dengan asam, butuh ditambahkan dengan energi lain ya, artinya ya. Apakah dipanaskan, apakah kemudian ditambahkan diaduk misalnya begitu. Proses pelarutan diatur oleh hubungan energi bebas delta G sama dengan delta H minus T delta S. Dengan panas pencampuran, entropi ya, panas pencampurannya delta H sama dengan P1 kali P2. Kemudian ini apa ini biasanya? Nah, kayak COVID itu aja ya. Delta ya. Delta 1 minus delta 2 kuadrat. Delta S bernilai positif akibat naiknya mobilitas konformasi dari rantai-rantai polimer. Delta S bernilai positif akibat naiknya mobilitas konformasi dari rantai-rantai polimer. Delta H mix untuk sistem biner. Delta H mix ya, delta H campuran gitu ya. Ini katanya sistemnya adalah biner, maka memang ada campuran antara polimer itu dan pelarutnya. V mix, nah itu ya. Kemudian ada rumus-rumusnya dan seterusnya. Delta sama dengan parameter kelarutan, delta 1 sama dengan delta 2, kelarutannya hanya dipengaruhi oleh efek entropi. Untuk pelarutnya, delta 1 dihitung langsung dari panas laten penguapan dengan memakai hubungan delta E sama dengan delta H uap minus RT. Ya, tetapan ya. Delta 1 sama dengan H uap minus RT V pangkat setengah. Nah, karena polimer memiliki tekanan uap yang bisa diabaikan, metode yang paling mudah untuk menentukan delta 2 adalah dengan menggunakan tetapan atraksi molar. Sedangkan parameter kelarutan delta 2 sama dengan Rho kali jumlah E per M. Dengan Rho adalah massa jenis, M adalah massa unit ulang, E adalah tetapan atraksi molar. Nah, ini beberapa polimer. Polimernya apa, kemudian solvennya. Ini bisa jadi cukup lama ya, cukup lama bukunya. Polimernya itu apa saja, polietrafluorotilena, kemudian ternyata larutnya dengan N-heksan. Nah, ini ada delta 1 dan ada delta 2-nya. Jadi ini tabel bagaimana polimernya apa dan kemudian solvennya apa. Jadi, ya, nilon itu dengan metanol. Ya, ini kira-kira ada yang bersahabat enggak dengan kita, ya paling enak yang water ini. Poliakrilonitril. Nanti ada ini polinya ini kira-kira ada yang alami enggak ya? Ya sama kalau misalnya polimer apa namanya? Oh bukan polimer ya, polimer juga ya kita ya. Protein itu polimer. Protein itu ada yang larut air, ada yang tidak larut air. Sehingga kita lihatnya
polimer ya, polimer yang larut air ya. Kalau kita cuci terus itu ya nanti dia proteinnya banyak yang terbuang. Misalnya apa? Dalam pembuatan tahu ya, dalam pembuatan tahu, susu kedelainya kan membuatnya digiling dulu, kedelai digiling sampai jadi susu kedelai. Nanti kan kemudian apakah diendapkan? Dia sistem koloid, bukan diendapkan tapi digumpalkan. Ya, sistem koloidnya digumpalkan. Nah, ternyata kemudian ada air sisanya. Air sisanya atau biasanya dibuang oleh para pengrajin tahu itu dibuang ke lingkungan. Itu menimbulkan bau yang sangat. Kenapa? Ternyata karena air limbah dari industri tahu tadi itu masih mengandung sangat tinggi protein. Ya, kalau proteinnya tinggi dibuang ke lingkungan kan menjadi tempatnya bakteri ya, disukai ya, protein itu disukai bakteri. Nah, itu kemudian yang dipikirkan oleh orang kimia, bagaimana kemudian air limbah, jadi jangan yang membayangkan yang jelek-jelek ya. Air limbah itu ya kita air nyuci beras itu aja kita sebut sebagai air limbah kan gitu ya. Itu air nyucinya. Nah, yang tadi ya susu kedelai kan yang digumpalkan bagian yang padat. Ternyata yang di air, di cairannya tadi itu masih mengandung protein. Nah, protein masuk dalam polimer. Ya ini ya. Berarti ada polimer yang bisa larut di dalam air. Ini tapi yang dicontoh-contohkan kebetulan yang sintetik. Kemudian grup-grupnya, nah ini penyebutan dengan grup-grupnya. Nah, kemudian ada lagi contoh polisterina yang memiliki massa jenis 1,05 dan massa unit ulang 104 berdasarkan data handbook, hitunglah delta. Ya, nanti dicek anak-anak apakah ini benar disebut delta. Deltanya maka sama dengan 1,05 yaitu massa jenisnya. Ini berasal dari yang rumusnya tadi di atas ya. Ada rumus untuk ya delta sama dengan massa jenis kali jumlah E tetapan atraksi molar per M. Ya, kita tadi yang kita ada di mana tadi yang contohnya delta sama dengan 1,05 yang tadi rho. Kemudian berikutnya adalah berapa jumlah masing-masingnya, ada 269, ini adalah massa masing-masing ya. Massa-massa yang di polimernya tadi, kemudian dibagi dan massa unit ulangnya 104 dibagi 1,4 sama dengan 18,9. Ya, insya Allah sampai situ dulu untuk pembahasan bahwa berat molekul dan pelarutnya dari polimer.